Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kita pada siang hari ini, rasanya tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang lebih patut untuk kita sanjungkan, melainkan marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Tuhan yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha sayang terhadap yang ia sayang, yang mana berkat izin, pertolongan serta nikmat daripadanya juahlah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam majelis yang penuh dengan barakah di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka tentunya kita melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita sama berdoa kepada Allah, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Semoga apapun yang kita lakukan, khususnya rangkaian Jumat kita pada siang hari ini, semoga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu rangkaian amal ibadah kita yang makbul, yang diterima di sisinya, sehingga pada saat kita kembali menghadap kehadirannya kelak, semoga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sebagai suatu tambahan bekal buat kita semua. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabiul Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan berkhutbah pada siang hari ini juga, selaku khatib tentunya tak lupa saya berwasiat kepada kita semua dan kepada diri saya pribadi khususnya, untuk marilah kita senantiasa berupaya, berusaha dengan sekuat kemampuan yang Allah karuniakan kepada kita, untuk kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala inilah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, harapan kita, keinginan kita untuk memperoleh hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, kebaikan dan kebahagiaan di dunia serta kebaikan dan kebahagiaan di akhirat, sebagaimana doa yang seringkali kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah akan bisa kita raih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun judul atau tema khutbah kita pada siang hari ini, yakni membangun mental, menjaga nilai moral. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dewasa ini pembangunan di negara kita telah mencapai kemajuan yang demikian pesat. Seiring dengan itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita selaku umat Islam untuk secara bersama-sama ikut ambil bagian dengan lebih aktif lagi, lebih-lebih ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam pembangunan mental spiritual, agar umat Islam mereka tidak sekedar maju dalam segi fisik saja, namun juga kokoh mentalnya.
tidak mudah terjebak dalam pola pemikiran yang merusak. Sebab kita ingat ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahwa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perjuangan yang mengarah pada totalitas manusia. Beliau telah berjuang menanamkan nilai-nilai moral Islam di samping perjuangan untuk kemajuan bangsa. Hal ini perlu saya ketengahkan dalam kesempatan kali ini ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, karena disinyalir akhir-akhir ini terjadi kesenjangan antara pembangunan fisik dengan pembangunan mental. Kita dapat melihat ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, banyak terjadinya kasus-kasus sosial maupun budaya melalui berbagai media cetak maupun elektronik. Apabila tidak kita antisipasi dan kita tangkal sejarah dini ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka kasus-kasus tersebut tidak mustahil akan merembet ke lingkungan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebelum saya ketengahkan pembahasan ini lebih lanjut, terlebih dahulu kita pelajari apa sebenarnya penyebab atau pemicu yang menimbulkan akibat terjadinya kasus-kasus tersebut. Kalau kita kembali pada sejarah ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebenarnya apa yang terjadi pada akhir-akhir ini tidak merupakan masalah yang baru. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai peristiwa serupa sudah sering terjadi. Bangsa Arab di mana beliau diutus pada waktu itu dikenal sebagai bangsa jahiliyah, bangsa yang bodoh, tetapi bukan berarti bodoh dalam pengertian tertinggal, melainkan sebagai bangsa yang tidak memiliki budaya dan moral. Perjudian, perkosaan, pertumpahan darah, perampokan dan pemerasan merupakan peristiwa biasa. Pada waktu itu ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, minuman keras, penyembahan berhala dan pelanggaran hak-hak asasi manusia adalah warna budaya. Mereka juga tidak mengenal hukum, sehingga siapa yang kuat itulah penguasa, sementara yang lemah mereka harus rela untuk menjadi budak. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, fenomena tersebut paling tidak disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, satu, karena mereka tidak memiliki landasan akidah yang lurus. Kedua, tidak adanya moral agama yang dipakai sebagai landasan hukum. Dan yang ketiga, karena tidak adanya kepemimpinan yang adil. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, manusia tanpa memiliki akidah yang lurus akan cenderung bertindak tanpa pertimbangan. Kecenderungan hawa nafsu akan menguasai tanpa mengenal batas, karena mereka tidak pernah mengerti bahwa segala perbuatan yang dilakukannya itu ada balasan yang setimpal setelah mereka mati. Singkatnya ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mereka tidak mengenal alam akhirat, tidak mengenal adanya kehidupan setelah mati. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali beliau diutus untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, beliau mengambil langkah pertama dengan penanaman moral yang lurus, yakni kesaksian lahir batin yang disimbolkan dengan format syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Penyaksian bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hal tersebut ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah terlihat dari ayat-ayat Al-Quran yang turun pada awal risalah beliau yang dikenal dengan istilah Makkiyah, yakni ayat-ayat yang Allah turunkan di kota Mekah. Hampir seluruh isinya adalah ajaran tentang akidah. Setelah penanaman akidah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhasil, kondisi umat pun berubah menjadi umat yang mengenal Tuhan secara benar. Maka tahapan selanjutnya diajarkan dan ditanamkan oleh beliau adalah tentang tatanan hidup umat manusia. Hal tersebut ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah tampak dari ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan berikutnya, yang disebut dengan istilah Madaniyah, yakni ayat-ayat yang Allah turunkan di kota Madinah.
ayat-ayat Al-Quran dalam kategori ini berisi tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh manusia dalam kaitannya sebagai makhluk sosial. Dengan kata lain, berisi tentang bagaimana semestinya umat manusia yang berhubungan dengan lingkungannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di samping dua faktor di atas, ada satu lagi faktor penentu yang tidak boleh ditinggalkan, yakni kepemimpinan yang adil. Dan itu telah ditunjukkan oleh beliau dengan kepemimpinan secara konsekuen. Beliau mengajarkan tentang tata cara manusia menjalani hidup di dunia, baik dalam kaitannya sebagai hamba Allah maupun sebagai manusia. Beliau mengajarkan Al-Quran kepada umatnya, dan beliau sebagai orang pertama yang memberikan contoh dalam pergaulan atau berhubungan dengan sesama maupun makhluk lainnya. Hal ini ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah bisa kita lihat di antaranya sebagaimana pernyataan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, di mana ketika beliau ditanya tentang perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran, bahwasanya akhlak atau budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata beliau, adalah Al-Quran. Dan juga tercermin melalui salah satu ayat Al-Quran dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya kata Allah, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan atau contoh yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, berpijak dari paparan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kondisi akhir-akhir ini harus disikapi dan diatasi dengan peningkatan penanaman nilai-nilai moral agama, agar kesadaran beragama di masyarakat bisa ditingkatkan kembali, sehingga tidak terjadi letupan-letupan yang dapat membahayakan. Dan hal ini harus melibatkan secara aktif seluruh lapisan masyarakat, agar perebesan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dapat dicegah secara dini. Dan tak lupa pula ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita harus nantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari segala cobaan hidup di dunia. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, kata Allah, bahwa sesungguhnya manusia ini benar-benar berada dalam suatu kerugian, kecuali yang ada pada diri mereka 4 perkara. Yang pertama, mereka beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, mereka buktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan mereka melaksanakan amal soleh, yakni melaksanakan apa-apa yang Allah perintah dan menjauhkan diri dari apa-apa yang Allah larang. Termasuk satu di antaranya, mereka akan berusaha untuk membangun mental, menjaga nilai moral. Kemudian yang ketiga, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka akan senantiasa berusaha untuk saling menasihati di dalam kebaikan. Dan yang keempat, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka akan senantiasa saling menasihati di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi amarana bil ittihadi wal iktisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Warḍallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillahi ajmain wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa adaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin. Wansuril Islam wal muslimin. Wansuril Islam wal muslimin. Wansuril Islam wal muslimin wal mujahidin wa khususan habibana wa ustazana wa man ma'ahum wa ahdikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal munafiqin wal zalimin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna imaman adilah. Allahumma rzuqna imaman adilah. Allahumma rzuqna imaman adilah wa bi fadlika ya Allah istajib du'aana wasfi amradana wa farrij hammana wa wasi' arzaqana wa yassir umurana wa qadi bi fadlika hawaijana warham amwatana. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.